Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kade Bayu Indrayasa. Saya mengajar di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pertuturan Singaraja, jurusan Dharma Acarya di Prodi PG PAUD. Kali ini saya akan berbagi mengenai materi media dan sumber belajar anak usia dini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hal yang positif dari materi ini ya. Media dan sumber belajar anak usia dini mempunyai beberapa materi inti. Salah satunya adalah yang pertama, pengertian fungsi dan peran media dan sumber belajar dalam pembelajaran anak usia dini. Anak usia dini ialah mereka yang berusia antara 3 sampai 6 tahun. Menurut Brisler dan Snowman dalam Padma Dewo tahun 2003. Mereka biasanya mengikuti program pendidikan anak usia dini yang meliputi tempat penitipan anak 3 bulan sampai 5 tahun dan kelompok bermain usia 3 tahun. Sedangkan pada usia 4 sampai 6 tahun, biasanya mereka mengikuti program taman kanak-kanak. Program pendidikan ini ditujukan untuk mengoptimalkan seluruh potensi pada aspek perkembangan anak usia dini yang meliputi aspek sosial emosional, aspek agama, aspek kognitif, aspek motorik halus dan motorik kasar, dan aspek seni. Oleh karena itu, ilmu pendidikan telah berkembang pesat dan spesialisasi melalui pendidikan anak usia dini. Karena menurut ilmu tersebut, pengembangan kapasitas manusia akan lebih mudah dilakukan sejak usia dini. Dalam dunia pendidikan, media merupakan salah satu sumber belajar yang dapat menyalurkan pesan-pesan, sehingga membantu guru untuk meningkatkan potensi anak karena kita belajar 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 90% dari apa yang kita lihat dan dengar, 70% dari apa yang kita katakan, 90% dari apa yang kita katakan dan lakukan. Jadi, media mempunyai pengaruh yang besar terhadap dunia pendidikan, terutama anak yang masih dalam tingkatan prasekolah, yang pikirannya mudah terangsang oleh berbagai bentuk-bentuk, warna-warna, dan gambar-gambar yang disajikan. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah media pembelajaran? Atau mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan media pembelajaran itu sendiri? Atau tidak pernah sama sekali menggunakan media pembelajaran? Media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Banyak batasan diberikan tentang pengertian media itu sendiri. Association of Education and Communication Technology atau ACT membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Ahmad Rohani mendefinisikan media sebagai segala sesuatu yang dapat diindra yang berfungsi sebagai perantara untuk proses komunikasi. Sedangkan Arif S. Sadiman menyatakan media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Terakhir, Smaldino et al. Menyatakan media sebagai sarana komunikasi dan sumber informasi. Dari uraian singkat di atas, kira-kira apakah Anda sudah dapat memahami apa yang dimaksud dengan media pembelajaran? Apa malah sama sekali belum mengerti apa itu media pembelajaran? Menurut Geller dan Eddy, media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Kesimpulannya bahwa media pendidikan hakikatnya adalah perantara yang dipergunakan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Media pendidikan merupakan media komunikasi pendidikan, karena pendidikan juga merupakan proses komunikasi. Media pendidikan yang dipergunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai media pembelajaran. Secara khusus dipergunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi tertentu yang telah dirumuskan. Perlu teman-teman cermati, dalam beberapa hal, media dapat menjadi komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Pengertian ini mengandung makna bahwa media merupakan komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat menarik perhatian siswa untuk belajar. Teman-teman yang berbahagia,
Usaha meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran, guru harus paham bahwa peserta didik harus diupayakan untuk banyak berinteraksi dengan sumber belajar. Tanpa sumber belajar yang memadai, sulit diwujudkan proses pembelajaran yang mengarah kepada tercapainya hasil belajar yang optimal. Namun demikian, sebelum lanjut, apa sebenarnya sumber belajar itu? Mengapa hal ini penting dibahas? Karena seringkali seseorang memaknai sumber belajar hanya guru dan buku. ICT mengartikan sumber belajar sebagai semua sumber, data, manusia, dan barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar. Dalam hal ini, sumber belajar meliputi pesan, orang, material, alat, teknik, dan lingkungan. Sumber belajar bahkan berubah menjadi komponen sistem instruksional apabila sumber belajar itu diatur sebelumnya, didesain dan dipilih lalu dikombinasikan menjadi suatu sistem instruksional yang lengkap sehingga berdampak pada pembelajaran yang bertujuan dan terkontrol. Tiap-tiap bentuk sumber belajar tersebut harus berinteraksi dengan siswa bila menginginkan kualitas dan hasil belajar yang optimal. Sebab unsur sumber-sumber belajar itu merupakan komponen usaha yang dapat mendukung proses belajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Maka perlu kiranya ada organisasi pengelolaannya. Dan mengingat kenyataan yang ada bahwa keterbatasan dana dan tenaga yang mendukung sumber-sumber belajar itu juga dipandang perlu adanya suatu strategi pengelolaan yang efektif dan efisien. Sumber belajar yang didesain merupakan sumber-sumber belajar yang secara khusus dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional yang diharapkan dapat membantu kemudahan kegiatan belajar yang bersifat formal ataupun non-formal dan mempunyai tujuan tertentu. Dengan demikian, sumber belajar jenis ini harus dianalisis, direncanakan, dan kemudian baru dikembangkan sesuai dengan kebutuhan tujuan dan materi serta karakteristik siswa. Sumber belajar yang tinggal dimanfaatkan yaitu sumber-sumber yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, diterapkan, dan digunakan untuk keperluan belajar. Kesimpulannya bahwa teknologi instruksional menghasilkan sumber belajar yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengajaran. Terdapat fungsi-fungsi tertentu, misalnya pengembangan instruksional, produksi media, pengelolaan sumber belajar, penilaian program, dan sebagainya, yang harus dijalankan oleh tenaga-tenaga tertentu dalam bidang teknologi instruksional. Teman-teman yang berbahagia, media dan sumber belajar yang baik adalah yang mempunyai peranan dan manfaat dalam penggunaannya. Adapun penjabarannya dapat dilihat pada pemaparan berikut. Peranan media pembelajaran menurut Ahmad Rohani. Pertama, media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Media pembelajaran mengatasi batas-batas ruang kelas, mengamati benda yang terlalu kecil, mengamati benda yang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat, mengamati suara yang halus untuk didengar, mengamati peristiwa-peristiwa alam. Mengamati peristiwa-peristiwa alam, media pembelajaran berperan membangkitkan minat belajar yang baru. Dapat diketahui bahwa media pembelajaran berperan untuk membantu mewujudkan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ana Sujana pada tahun 2005 bahwa media pembelajaran berperan untuk mengatasi kesulitan proses pembelajaran. Peranan sumber belajar, yang pertama, menjembatani anak atau siswa dalam memperoleh pengetahuan atau belajar. Yang kedua, mentransmisi gangsangan atau informasi kepada anak atau siswa. Ungkapan transmisi dalam konteks ini mempunyai dimensi banyak dan dapat dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Sekian materi saya kali ini, sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.